Terus saya bilang, "Ya nggak benar, tapi buktikanlah," gitu loh, dengan data, dengan apa gitu kan. Kita lihat makanya, benar atau tidaknya gitu kan. Selama ini kan bicara bicara aja kan, gitu. Kabarnya, Afin dan tim pengacaranya juga berniat melaporkan Huges ke pihak yang berwajib dengan tuduhan pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan. Benarkah demikian? Kita lihat aja nanti. Heeh, kita lihat nantilah, lihat perkembangannya. Halo, apa kabar? Kabar-kabar Minggu di hadapan Anda saat ini bersama saya Usi yang akan menemani Anda selama setengah jam ke depan dengan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Vicky Burki yang hingga saat ini masih saja melajang mempunyai keinginan yang cukup aneh. Instruktur aerobik ini dikabarkan ingin menjalani proses bayi tabung agar bisa memiliki seorang anak. Sudah pasti sebagian besar wanita akan gelisah jika usia sudah mencapai di atas kepala 4 tapi belum juga menikah. Tapi ada juga sebagian dari kaum hawa yang tidak memikirkan untuk cepat menikah dan segera mempunyai keturunan. Mungkin hanya Vicky Burkilah yang usianya sudah hampir mencapai kepala 4 tapi tetap santai dalam menjalani hidup tanpa pendamping. Kehidupan percintaan nggak bisa direncanain lagi. Jodoh kan kita nggak tahu kapan ketemunya. Emang nyari jodoh kayak ke pasar mau nyari makanan masak. Makin sering orang nanya sama Vicky, makin sering orang pengen tahu kenapa Vicky begini. Tapi Vicky justru makin senang, berarti orang banyak yang care sama Vicky. Walaupun belum ada keinginan untuk segera menikah, namun Vicky ingin memiliki anak. Beberapa usaha untuk mempunyai buah hati telah dia usahakan termasuk mengangkat anak. Namun cara yang satu ini Vicky agak ekstrim, yaitu dengan proses bayi tabung. Maksudnya ingin mempunyai anak dari bayi tabung. Ya bisa. Rencana mungkin pernah terpikirkan, tapi berencana bikin mungkin belum. Tapi mungkin saja itu terjadi. Bagi Vicky, hasrat untuk menjadi orang tua dan memiliki buah hati kian tidak terbendung, sehingga dirinya terjepit di antara dua pilihan, adopsi atau bayi tabung. Ya kan kalau kita mengadopsi kan itu anaknya dia udah lebih besar kan. Itu udah lebih besar. Jadi bagaimana cara untuk kita tuh mesti benar-benar menghabiskan waktu banyak kan untuk mendidik mereka, untuk mengadaptasi mereka sama kita juga harus ngerti mereka juga harus ngerti kita. Kan agak susah tuh kan. Lain dengan kalau kita memang dari benar-benar bayi gitu kan. Secara umum, proses bayi tabung dapat dilakukan apabila ada keinginan dari pasangan suami istri yang belum mendapat keturunan. Bagaimana dengan Vicky yang statusnya masih single? Nggak ada alasan. Vicky pernah terpikirkan aja. Tapi nggak berencana, memang belum berencana, tapi memang pernah terpikirkan, nggak ada alasan, ingin aja. Belakangan ini Nurul Arifin makin sibuk saja. Aktivis perempuan ini sedang mempersiapkan diri guna mengikuti pertemuan internasional tentang penyakit AIDS pada bulan Juni mendatang di negara Swiss. Totalitas Nurul Arifin memberantas penyebaran HIV/AIDS serta memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di Indonesia tidak saja mendatangkan kepuasan batin bagi dirinya. Kepeduliannya itu juga menghantarkan ia pada sebuah penghargaan dari lembaga internasional yang bermarkas di Swiss. Bulan Juni tahun ini rencananya ia akan terbang ke sana untuk menerima penghargaan, sekaligus menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia yang akan menyuarakan program bagi perkembangan dunia. Jadi nanti kita membuat simpul-simpul ya antara the young global leaders itu antara 5 sampai 10 orang leaders membuat program untuk dunia dalam 5 tahun ke depan itu kita melihat dunia seperti apa dan mengharapkan dunia itu dalam kondisi seperti apa. Agak berat juga sih. Tapi senang juga soalnya merasa tersanjung lah disejajarkan dengan 237 yang lainnya. Yang akan dibawanya ke Swiss nanti tidak hanya pakaian dan perlengkapan. Lebih dari itu, ia membawa segudang pemikiran untuk dibaginya kepada sesama aktivis dunia. Saya membawa agenda bahwa
antara negara maju dan negara berkembang harus lebih fair gitu ya. Tapi isu yang spesifik yaitu isu-isu perempuan dan isu AIDS ya, HIV/AIDS. Wah, bawaannya lumayan berat juga ya, Mbak? Iya, ya emang harus begitu, harus punya visi. Kalau nggak punya visi, ngapain juga ke sana gitu. Dan semoga saja saya yang datang dari Indonesia, yang dikategorikan sebagai negara berkembang, bisa memberi kontribusi lah. Kalau persiapan yang lain gimana nih? Persiapan materi sih sudah jelas ya, karena kan kita selalu email-emailan juga dengan mereka. Dan apa yang tinggal dilakukan ya nanti itu programnya tuh akan ketika digabungkan akan jadi seperti apa gitu, dan bentuk kerjasamanya itu seperti apa. Berikut kelanjutan dari gugatan perceraian antara Huges dan Afin. Persoalan rumah tangga yang tengah dihadapi presenter Dewi Huges kian serius saja. Tidak cukup hanya menggugat cerai sang suami, Kamis sore kemarin bersama kuasa hukumnya, Huges juga membawa persoalan ini ke pihak yang berwajib. Huges melaporkan tindak kekerasan yang selama ini dilakukan Afin kepadanya ke Polres Jakarta Selatan. Ya, kita melaporkan masalah kekerasan dalam rumah tangga dan perbuatan tidak menyenangkan. Bahwa ada hal-hal yang pada akhirnya kita yang sebagai individu yang bisa mengatakan bahwa ini sudah cukup. Jadi ya meskipun berat dan rasanya tersiksa, tapi saya harus ceritakan dengan sangat detail. Semoga Huges bisa mendapatkan keadilan dan Huges bisa kuat. Tekanan batin yang ia rasakan sepanjang usia pernikahannya dengan Ahmad Hestiafin alias Afin membuatnya sedikit trauma. Tidak ingin kejadian serupa terulang kembali kepada siapapun, Huges pun mantap memperkarakan persoalan rumah tangganya itu. Kalau hari ini sudah dilaporkan, jadi aparat saja yang bekerja. Semoga semuanya bisa berjalan lancar dan membawa manfaat bukan mudarat buat kita semua. Kalau buktinya cukup sih nggak ada kesulitan karena penyidik sangat membantu dan mensupport kita. Di hadapan pihak yang berwajib, Huges bersama Elsa Syarif pengacaranya membeberkan secara gamblang perlakuan kasar Afin kepadanya. Sehari kemudian, Huges kembali mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan sambil menghadirkan saksi-saksi yang mendukung laporannya. Sempat beredar kabar, Afin pun akan melaporkan Huges ke pihak kepolisian. Penuturan Huges yang membeberkan rahasia dapur mereka dianggap Afin sebagai sebuah tindakan tidak menyenangkan. Jangan diartikan perbuatan tidak menyenangkan karena dia ngomong tidak enak terus itu diartikan tidak menyenangkan, karena tidak menyenangkan di dalam hukum pidana beda dengan bahasa sehari-hari. Tindakan Huges membawa persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini ke pihak yang berwajib mendapat perhatian serius dari para aktivis serta artis-artis yang peduli terhadap nasib perempuan. Bersama-sama mereka mendampingi Huges saat membuat laporan di Polres Jakarta Selatan. Tadi senang banget ya, karena mulai laporan itu juga sudah pakai undang-undang KDRT itu. Jadi kita juga ini juga ujian buat kita, apakah ini bisa benar-benar dijalankan atau tidak. Dan untuk itu rasanya kita juga akan melakukan aksi-aksi bersama. Mungkin Senin juga akan kasih dukungan untuk Huges. Lalu bagaimana komentar Ahmad Hestiafin atas tindakan sang istri membawa persoalan rumah tangga ini hingga ke pihak yang berwajib? Itu sih memang haknya dia ya, haknya Huges untuk melaporkan segala macam itu. Saya sih intinya sih ya siap aja, nggak ada masalah gitu lah. Itu hak dia pribadi lah. Kalau saya bilang ya nggak benar. Tapi buktikanlah gitu lah, dengan data, dengan apa gitu kan. Kita lihat makanya benar atau tidaknya gitu kan. Selama ini kan bicara aja kan. Gitu. Kabarnya, Afin dan tim pengacaranya juga berniat melaporkan Huges ke pihak yang berwajib dengan tuduhan pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan. Benarkah demikian? Kita lihat aja nanti. Kita lihat nantilah perkembangannya.
saya hanya mau mengklarifikasi aja, apa seminggu ini yang roaming di luar itu betul atau enggak gitu kan. Dia bicara dengan data